wah besok masuk cuti nih, udah selesai nih cuti, nggak tega ninggalin anak gitu. Gini, aku mau kuatin kalian, kuatin kaliannya gini. Kamu memutuskan untuk tetap bekerja di saat kamu sudah melahirkan atau punya anak. Berarti kan kamu udah siap dengan apapun risikonya di depan kamu. Besok kamu masuk kerja, kok kamu jadi nggak tega sama anak kamu? Ya jangan. Kamu udah siap, kamu siap bekerja, melanjutkan pekerjaan setelah melahirkan. Kamu harus siap meninggalkan anak kamu, entah dia sama mamahnya atau pengasuh gitu kan. Sama neneknya. Kamu siap bekerja, kamu siap meninggalkan dia. Jangan kamu setengah-setengah galau gitu ya. kalau tulis status. Nggak tega nih. Justru mindset nggak tega kamu ngalir ke anak kamu. Nah lanjut lagi Lia. Jadi itu kan tadi ketika berikhtiar ya punya Haikal gitu. Nah setelah itu kan pasti ada yang berubah dong dari kita gitu ya. Kita menikah aja tuh kan banyak yang berubah, banyak yang memang kita harus sesuaikan gitu ya. Nah ketika menjadi seorang ibu ya kan, ada Haikal, pasti kan ada yang disesuaikan lagi dong gitu kan, terhadap waktumu, terhadap pekerjaan gitu kan. Nah apa sih yang paling kamu ingat momen-momen yang menjadi seorang ibu gitu setelah melahirkan ya? Kalau setelah melahirkan tuh momen yang paling memorable banget tuh menyusui. Kenapa tuh? Kita kan aku kan kerja. Anak aku kebetulan sama mama aku ya. Nah alhamdulillah Haikal ASI eksklusif sampai hampir 2 tahun sih. 2 tahun kurang ASI sebulan. eksklusif dengan posisi kamu kerja. Nah itu dia capeknya. Nih jadi aku bener-bener mengusahakan anak aku minum ASI. Kok aku kerja di sela aku kerja ya nggak yang apa sih aku kerja tuh nggak yang front office, alhamdulillahnya, maksudnya aku masih bisa pumping di sela pekerjaan aku. Kalau kita baru lahiran itu kan produksi ASI lagi kenceng-kencengnya, bahkan PD kita juga kenceng. Itu harus dipompa 2 jam sekali. Jadi kalau aku kerja 9 to 5 misalnya, aku berarti pumping bisa harus 4 kali maksimal dalam 1 hari. Karena kalau enggak penuh juga sakit banget itu menyusui. Kalau lagi awal, kalau kita enggak langsung keluarin, sakit banget, bisa bikin kamu demam. Nah aku pumping di situ. Masa menyusui itu sih yang paling berat kalau sambil kerja. Menurut aku. Karena memang kita harus mikirin juga si anak ketersediaan ASINya, dan kita juga harus mengeluarkan dengan rutin ASINya gitu. Karena kalau kita stres sedikit ya, ngaruh banget ASI langsung 100 mili kayaknya. Oh iya. Iya, jadi kalau normal nih aku bisa sekali pumping bisa hampir 200, 150-200 lah. Kalau misalnya kayak kerja ya, kan kerja adalah stresnya, kalau lagi deadline dan lain-lain, itu langsung 100 mili bisa, ya pulang bawanya segini doang, cukup nggak ya buat anak aku besok gitu kan. Tapi sebelum aku selesai cuti melahirkan, memang aku udah stok ASI perah di frozen, ditaruh di freezer, itu untuk stok dia sama minum. Tapi dia tetap minum ASI fresh yang baru aku pumping. Kalau udah nggak ada stok yang ASI fresh, baru dia ambil dari freezer sama aku untuk gitu, si Haikal itu. Kalau nyusui itu niat keras kepalanya sih Tika yang harus kita gitu. Ya berarti kan itu kamu memang mau ngasih yang terbaik gitu ya buat karena anak. Di Al-Quran aja ada kan menyusui anak 2 tahun. 2 tahun ya. Dan apa ya? Ya ini tadi yang menarik juga untuk dibahas gitu. Bahwa ternyata kalau kita mau ngasih yang terbaik ke anak dengan memanfaatkan waktu kita juga bekerja, sebenarnya bisa. Capek ya, kita nggak bohong ya, itu capek. Tapi sekali lagi capek itu yang membuat happy kamu juga, happy karena kamu tetap bisa mengaktualisasi diri dengan bekerja gitu ya. Tapi juga tetap bisa memberikan yang terbaik juga untuk anak lewat ASI eksklusif juga gitu. Karena emang kalau kita bandingin ASI eksklusif dengan susu formula gitu ya, memang banyak banget yang tidak ada kandungannya di susu formula. Gitu ya. Antibodi anak lebih kuat. Gitu. Karena itu kan ini ya buatan Allah dari diri kita sendiri sebagai wanita. Nggak ada kimia-kimia apapun, jadi murni sekali, itu benar-benar bagus buat anak.
Sebenarnya kalau kita kadang kan ada ya yang memang seorang ibu nggak keluar asinya gitu. Coba dulu usaha diapain, minum vitamin, kita makan sayuran hijau, kita bahkan aku minum jus terbangun tuh bagus. Agak-agak pahit kita makan, kita minum, kita coba dulu sampai benar-benar semaksimal mungkin. Kalau memang qadarullahnya nggak keluar ya baru kita coba kasih susu formula. Tapi kalau misalnya kita masih coba bisa usahakan nih dengan minum apapun, yang ASI booster itu kan banyak ya sekarang. Makanan yang bergizi itu, makanan sayuran hijau kita udah coba, alhamdulillah ada. Please lanjutin sampai 6 bulan pertama. Itu benar-benar penting banget buat anak, pertumbuhan anak. Terus daya tahan tubuh anak itu jadi lebih kuat. Itu di 6 bulan pertama. Silakan banget kasih ASI eksklusif untuk anak. Berarti intinya yang saya dapat nih ya, yang aku dapat dari kamu tadi, intinya never ending untuk belajar ya. Belajar jadi ibu belajar. Karena kita nggak pernah dapat nggak sih di kuliah, nggak ada kayaknya. Ada pelajaran menyusui ya. Iya nggak ada. Gitu. Pumping. Ini gimana alat pumpingnya gitu. Ada. Kita belajar sendiri sih. Iya, kayak misalnya deh anak sakit aja gitu ya. Anak sakit, kalau kita nggak belajar gimana cara nanganinnya ya, itu juga kan perlu kita pelajarin juga. Yang kita juga nggak tahu gimana awalnya, gitu kan? Oke. Nah, itu momen-momen yang nggak terlupakan. Gitu setelah melahirkan, sampai 2 tahun lagi. Sampai 2 tahun lagi ya. Dan itu tetap dengan posisi bekerja. Nah, aku penasaran nih, lihat. Dengan posisi bekerja, kamu sebagai seorang perempuan yang bekerja dan juga mengurus anak dan juga mengurus suami gitu ya, ada nggak sih ya dari keluarga atau dari teman gitu, kamu emang nggak kasihan sama anak gitu? Ada banyak banget. Kamu apalagi anak aku umur 1 bulan udah aku udah selesai cuti. Karena aku cuti memang 1 bulan lebih cepat. Terus kalau umur 1 bulan aku langsung kerja lagi. Ya ampun, anaknya baru 1 bulan udah ditinggal kerja gitu kan. Kan itu masih nyusuin gitu. Emangnya nggak tega, nggak sayang ya sama anak? Itu sering sekali deh. Ya namanya kita nggak bisa nutup ya untuk orang berkomentar ngomong apa gitu kan, kita terima aja. Padahal kan behind the scene-nya anak aku minum susu ASI. Ya tetap ada usaha dari kita ya untuk memberikan yang terbaik. Kalau mau ada yang kayak gitu ya kita susah ya Tika. Kayak mau kita bales bakal panjang. Kalau kita nggak jawab kita juga dalam hati kenapa sih? Dia kan nggak tahu yang sebenarnya. Masa harus kita ceritain dari A sampai Z di anak kita. Gue pumping malam-malam setiap 2 jam sekali gue bangun pumping, gue kasih anak gue ASI, kan lo nggak lihat, kan gitu dong. Ingin rasa dalam hati kan ngomong kayak gitu, kamu tuh nggak ngelihat aku pumping jam malam-malam, jam 2 pagi melek gitu. Tapi kan ya netizen nggak lihat ya yang kayak gitu, melihatnya cuma kita pergi kerja ninggalin anak happy pulang udah enak ya nggak ngurus anak gitu kan. Padahal sebenarnya ada yang dibalik itu yang orang lain nggak bisa lihat gitu ya, yang merasakan tuh kita. Nah, keputusan kamu untuk tetap bekerja itu alasannya apa? Pertama, discuss lagi kan sama suami. Dia selalu mengizinkan sih apapun yang membuat aku bahagia dia izinin. Karena aku kerja bahagia, nggak sekedar untuk kita cari gaji ya. Kerja itu kan aktualisasi diri. Mengaktualisasikan diri kita, belajar. Kita soalnya adalah kita manusia. Jangan sampai kita berhenti belajar. Kerja pun kita ya itu belajar. Kita belajar bagaimana bertemu orang, kita bagaimana mengatur pekerjaan kita. Terus kan kalau kerja tuh nggak yang melulu kita kerjain A ya, tapi kita kerjain B. Oh ya udah kita harus belajar mau kayak gitu kan. Jadi kerja itu menurut aku selalu tentang belajar. Semuanya semua hal tentang belajar. Nah, teman-teman, jadi ini satu insight lagi yang kita bisa dapat ya, bahwa bekerja itu tidak hanya bekerja, tidak hanya sekedar mencari pendapatan gitu ya, tapi juga selain mengaktualisasi diri tapi juga belajar. Gitu ya. Wow, keren. Jadi
hal utama yang aku masih pegang ya sampai sekarang, kenapa sih lo masih terus bekerja gitu kan? Kalau diri kita sendiri kita bisa mikir, kenapa sih lo kok masih mau terus kerja? Oh, ada self talk itu Iya. juga ya di diri kamu. Ternyata, nah kenapa sih? Aku juga suka tanya. Ternyata tuh, ya itu mindset aku udah dari kecil ngelihat orang tua aku bekerja. Oh, ibu dulu bekerja. Kebetulan mama aku saat itu. Kalau seorang suami kan kayak udah lumrah ya. Iya, udah untuk lumrah lah bekerja. untuk mencari Karena kan dia nafkah. fungsinya mencari nafkah. Udah kewajibannya dia menafkahi kita sebagai Iya. wanita gitu. Tapi kan kalau kita wanita bekerja, aku pernah baca sih, kalau suami bekerja itu untuk nafkah. Jadi kalau kita bekerja itu sedekah namanya. Gitu. Iya. Terus jadi flashback ke masa kecil aku, pada saat aku umur 10 tahun, orang tua aku divorce. Oh. Gitu. Di situ aku punya adik umur 6 tahun. Jadi aku 10 tahun itu umur 4 SD. Kelas 4 SD. Di situ orang tua aku udah pisah gitu. Pada saat itu mamaku tidak bekerja. Tidak bekerja apa? Enggak, jadi bekerja di luar rumah ya. Tapi dia di rumah kebetulan jualan sayur. Dulu tuh mamaku tuh jualan sayur. Terus mama papaku yang berantem hebat ya. Sampai akhirnya memutuskan pisah. Aku umur 10 tahun aku pindah ke Jakarta, ke rumah nenek aku tinggalnya. Di situ posisi mamaku tidak sedang punya pekerjaan. Sedangkan dia harus membawa 2 anaknya, aku dan adik aku. Akhirnya dia cari kerja. Itu kan 10 tahun ya, anak sedewasa apa sih mikir saat itu ya. Ngelihat, oh mama pergi dulu ya cari kerja gitu. Cari uang, kalau dia bilangnya, mama pergi dulu ya cari uang. Dia cari uang tuh. Ternyata dia muter mungkin susah ya carinya. Karena kan posisi dia sudah menikah dan umurnya sudah lumayan. Gitu. Itu agak susah nyarinya tuh memang. Akhirnya dicari. Ada kali seminggu itu tuh benar-benar keluar. Cari apa aja yang bisa. Gak dapet apa-apa gitu. Sampai dia akhirnya kerja di sebagai bahasa kerjanya tuh. Dia ngetik berita di koran. Dia yang ngetik gitu beritanya. Di sebuah koran. Dulu kan koran masih masih banyak banget. Terus kalau sekarang kan bacanya bisa di HP. Kalau dulu tuh butuh nih orang yang ketik-ketiknya. Nah, mama aku tuh kerja yang juru ketik tuh bahasanya. Iya benar, kayak mengetik beritanya dia dapat di situ. Dia ketik-ketik. Padahal sebelumnya dia nggak bisa komputer. Nah, dia berarti belajar kan? Dia baru belajar di usia yang sudah lumayan nggak muda lah, nggak bisa dibilang di atas muda 30 lagi pasti hampir 40 ya. Dia udah nggak bisa komputer, dia dapat kerjaannya ngetik berita di komputer. Ya udah dong, dia terima, diambil karena pada saat dia itu memang mau nggak mau dia harus ini fight buat gitu ya. Anak saya 2. Kalau saya nggak kerja, anak saya makan apa? Itulah seorang ibu ya. Padahal bisa aja sebenarnya si papaku kan harusnya bisa tetap ini kan kasih juga, cuma kan balik lagi ya, kita nggak pernah tahu alasan mereka berdua kenapa gitu. Ya, itu mama aku benar-benar maunya struggling sendiri untuk mencari nafkah buat anak-anak kita. Di situ mindset umur aku 10 tahun aku ngelihat kayak gitu, ngeliat real mama aku yang benar-benar struggling sendirian, berjuang membiayai 2 anaknya. Di situ tuh otak aku sama hati aku tuh udah melekat. Oh, jadi wanita tuh harus mandiri. Kita nggak pernah tahu loh kejadian berikutnya tuh apa. Jadi kita harus benar-benar siap ketika hal yang tidak diinginkan itu kejadian. Itu kita harus siap dan mencoba. Mamaku kan mencoba mengetik komputer padahal dia nggak bisa. Demi apa ya itu ternyata? Demi anak-anaknya berdua. Ikut Noka, ikut mama. Ya, aku ngeliat kayak gitu sih, udah melekatnya sampai sekarang. Jadi benar-benar pikiran aku, kita sebagai wanita harus benar-benar mandiri. Mandiri tuh ya bukan secara finansial aja ya. Sebenarnya kalau kita sebagai istri nggak melulu tentang finansial bahasnya pasti kan, itu udah urusan suami sebenarnya. Tapi dengan kita bekerja itu kan kita tuh ketemu dengan orang lain, kita punya tanggung jawab yang berbeda, kita punya kehidupan yang bisa dibilang apa ya, terus-terusan gitu kan.
pekerjaan ada terus, ketemu orang, ya bekerja itu balik lagi sih, bukan buat melulu tentang income menurut aku, karena Tapi untuk belajar terus memandirikan diri kita sendiri. Karena sebagai wanita, walau kita sudah sebagai istri, tetap ya kita nggak pernah tahu kejadian apa di kedepannya. Kayak contoh kan aku benar-benar mengalami sendiri, mama papaku pisah gitu. Berdoa selalu, kita kan di dekat dikasih jodoh yang selamanya, dunia akhirat gitu kan, amin. Tapi kan bukan itu doang, maksudnya siapa tahu suami kita nanti, kita nggak tahu suami kita sehat terus atau enggak. Pada saat suami kita sakit, kita siap. Kita siap untuk ikut membantu suami. Itu yang harus, yang selalu aku siapkan. Jadi kenapa benar-benar aku bekerja sampai detik ini, ya, bukan buat diri sendiri ya, bukan buat karena egois. Aku juga bisa loh cari, bukan itu sebenarnya, bukan semata-mata tentang pendapatan, sekali lagi ya, untuk belajar, mengaktualisasi diri dan bersiap untuk siapa tahu suatu saat suami butuh bantuan kita gitu ya. Wah, keren banget teman-teman semuanya. Nah, terus kamu menjalani itu semua tuh gimana gitu? Maksudnya ya kan tahu sendiri, waktu bekerja kamu kan pagi sampai sore. Terus malam aku suka ngelihat kamu masih ngajarin anak gitu, Haikal nemenin dia main gitu kan. Terus kamu juga ngurus suami. Untung suami nggak rempong ya. Gampang diaturnya. Gampang. Makan apa aja bisa. Nah, itu kan kamu juga, aku ngelihat beberapa kali kamu juga belajar masakan yang baru, apalagi ketika habis MPASI tuh si Haikal, itu kan kamu juga masakin sendiri, masakan untuk anak sendiri. Nah, itu bagaimana kamu mengatur waktu untuk belajar, mengatur waktu untuk menjadi istri, mengatur waktu menjadi seorang pekerja gitu kan, dan mengatur waktu menjadi seorang ibu, mengatur waktu juga menjadi seorang guru gitu buat anak. Pertama emang benar, manajemen waktu kita. Itu bagaimana kita mengatur waktu yang cuma 24 jam nih sehari, kita tapi punya berapa macam profesi dalam satu waktu. Istri, ibu, pekerja. Terus waktu cuma 24 jam. Oke, bangun pagi nih. Kalau ini rutinitas aja. Kalau aku bangun pagi, kalau sekarang anaknya udah besar ya, udah bisa makan yang ini. Jadi pas masih MPASI dia itu berat juga. Emang kebetulan aku tipe ibu yang ngotot nih. Ngototnya adalah arti anak aku harus ASI benar-benar dari aku, anak aku harus makan masakan dari aku. Jadi itu dia tidak kehilangan sosok ibunya. Iya, itu yang penting bagi aku yang bekerja. Jadi prinsip aku, aku tetap bekerja tapi anak aku minum ASI aku. Anak aku makan masakan aku. Itu prinsip aku. Karena apa? Ya biar dia tuh tetap merasakan ibunya ada di saat 9 to 5 kita kerja, ya kan? Ibunya ada. Oh, ada nih lewat ASI aku yang aku minum. Oh, ada nih lewat masakan yang aku makan gitu. Itu selalu mototnya aku. Jadi kok bisa sih, emang gak capek? Ya capek. Kamu jangan ngikutin capek. Kamu coba. Kalau kamu udah coba terus anak kamu masak, makan nih masakan kamu, dia doyan, dia habis, itu priceless banget untuk seorang ibu ya. Karena dia makan nih masakan. Padahal kalau kita rasain entah berantah ya, mungkin kita namanya anak bayi, masakannya juga gampang kok Tika. Yang penting kita nyempetin waktu bener-bener buat bikin masakan itu MPASI khususnya. Sampai setahun lah kamu kayak gitu capeknya masak. 6 bulan sampai setahun kok, 6 bulan doang. Selebihnya kan setelah setahun dia bisa makan makanan normal kayak kita. Iya, kayak kita ya. Sempetin waktu, manajemen waktunya yang baik kan. Sebelum kita berangkat kerja aku selalu sempetin masak. Atau malam harinya. Jadi malam harinya aku udah ngukus masakan, terus aku taruh di cubes, nanti aku taruh di freezer. Besoknya aku tinggal defrost gitu, nanti dihangatin lagi di food warmer gitu. Itu harus diniatin. Kalau dipikir capek, jangan dipikir capek, tapi dipikir memang itu udah teksnya kita sebagai ibu, tugas kita ya. Gitu. Terus kalau selalu sebelum aku bawa ke mama aku, Haikal tuh aku selalu sediain, aku bawainnya ASI perah yang aku perah tadi pagi, dan masakan aku pas MPASI itu. Suami makan apa?
Sebetulnya suami aku bukan tipe yang sarapan ya. Oh gitu. Jadi emang gak terlalu suka sarapan, tapi dia selalu aku sediain dia mau apa. Dia gak suka teh gitu sih, jadi emang sarapan dia pagi air putih aja. Oh gitu. Kebetulan dia emang kalau sarapan itu dia gak rewel, cuma air putih udah, gak mau makan. Jadi aku benar-benar bisa fokus ke anak aku ngurusin makanannya. Setelah itu kan kerja. Ya suami juga bekerja, udah makan siangnya mah di kantor gitu ya. Iya, terus pulang baru kita makan. Aku selalu masak juga kalau malam. Beli dulu. Oh iya. Iya, nanti tapi aku sebenarnya bukan tipe yang bisa masak banget ya. Paling ya cak kangkung itu andalan banget deh. Jadi kamu kalau misalnya pulang kerja aku mampir dulu, mampir ke pasar, beli kangkung, beli tempe, teman-teman. Itu aku masak. Selalu sempetin. Oke. Walaupun suami juga merasakan ya. Oh ini istriku masak buat aku, buat keluarga gitu ya. Aku suka nyoba kan kita nggak tahu ya rasa. Tapi kita bisa tahu ya dari ekspresi suami sebenarnya kalau asin atau apa gitu. Tapi I try gitu. Udah yang penting aku udah coba masak untuk kamu, untuk anak aku. Silakan, kamu mau makan gak nih kalian berdua? Dimakan loh sama Haikal, alhamdulillah. Habis gitu. Makan sama suami kurang garam dikit ya. Oh ya udah koreksi, biasanya kan kita jadi tambahin garam gitu kan. Bener deh, rumah tangga tuh belajar banget, belajar masak tahu-tahu bisa ya kan. Ya emang dua-duanya sih ya. Kalau misalnya kita lihat tuh nggak cuma dari sisi istri aja yang belajar, tapi juga harusnya dari sisi suami juga belajar gitu ya. Kapan-kapan mungkin boleh suami ya diajak podcast bareng. Kita support system sih memang suami itu harus jadi support system nomor satu buat karena kita kan satu atap, suami anak kita gitu. Ya kalau si suaminya nggak support, nomor satu loh harus dia yang support. Ya kitanya gampang ngedang juga pasti ke bawah. Kita nggak, kita menyusui nih, dia support dong. Di saat kita lagi pumping ya dia gendong anak kita kalau anak kita rewel gitu kan. Jadi kita pumping nih, anak kita nangis, dia cuekin kan nggak mungkin dong kita jadi nggak merasa tersupport juga. Terus ini anaknya rewel kita mau pumping, ini gimana sih gitu, pasti stres sendiri nanti yang kayak gitu. Jadi suami harus jadi support system nomor satu di saat ya sudah melahirkan ini, saat punya anak. Itu kalau suami udah support. Kalau suaminya nggak support gimana gitu kan? Ya sebenarnya balik lagi, kamu pembicaraan ke suaminya gimana? Nggak mungkin loh seorang suami nggak support istri sama anaknya, apalagi untuk kasih yang terbaik, contoh dalam segi ASI atau makanan gitu kan, pasti dia support. Cuman kadang-kadang gini, kadang-kadang kan kita tahu lah ya bedanya laki-laki sama perempuan. Laki-laki tuh kan kadang bukannya cuek sih, kadang nggak peka. Nah dari kebetulan nggak peka aku gitu. sudah biasa yang merasakan tidak peka itu. Diomongin ya. Walaupun nih kita kan kadang lagi masak, anak kita nangis terus dia masih misalnya main HP misalnya gitu. Dia nggak sadar nih untuk mendiamkan anak itu, ya kita omongin aja, udah cuek. Yang gitu ya. Yang itu anaknya nangis loh. Oh iya. Iya. Iya, kadang-kadang memang laki-laki itu bukannya cuek, bukannya dia nggak peduli, tapi nggak peka. Kadang-kadang tuh nggak ngeh sama situasi gitu ya. Jadi sekali lagi balik lagi komunikasi. Ngomong aja gitu, udah. ngomong aja. Jangan ngebatin gitu ya, ntar capek. Gomprang alat-alat dapur ya. Tahu ya. Jangan deh. Karena nggak peka juga kayak gitu. Kalau belum diomongin, cowok suami, pria kalau kita belum hey gitu kan, tepuk, dia nggak sadar, serius. Iya. Mau kamu banting segala apapun, dia nggak akan pernah sadar sebelum kamu ngomong. Emang kenapa? Cuci piring lah gitu kan. Dia nggak akan sadar gitu ya. Oh, oke gitu. Tapi kalau kita cuma brung, kita nggak ngomong, dia nggak bakal sadar kalau dia harus membantu kita mencuci piring. Contohnya itu nggak akan pernah harus hey, ayo bantuin aku. Dan tetap-tetapan yang ngomongnya ya. Karena kadang kalau misalnya laki-laki itu kita ngomongnya dia lagi fokus sama yang lain. Kita ngomong kadang-kadang dia nggak denger. Dan kita yang perempuan ngerasa kok dicuekin sih, padahal dia nggak dengar sebenarnya. Serius ya, bener banget. Aduh. Ya jadi balik lagi ya komunikasi. Betul. Karena komunikasi itu ya nggak cuman buat public speaking sebenarnya. Komunikasi itu untuk hal-hal yang seperti ini, menjalin sebuah hubungan, membuat hubungan itu bisa langgeng, membuat dan menghilangkan rasa curiga gitu ya, atau
kita harus mengerti pasangan kita. Tapi kan kita juga butuh dimengerti. Tapi kalau misalnya kita nggak ngasih tahu bagaimana bahasa dan cara suami kita mengerti kita, kan suaminya juga bingung. Apalagi kalau suami udah dengar kata terserah dari perempuan, ya kan? Itu adalah kata magic. Jangan sampai seorang pria dengar kata terserah dari wanita ya. Maknanya Itu banyak udah ya. Kayak titik capeknya seterah udah. Terus masuk kamar, diem aja seharian ya. Gitu, jangan deh. Itu horor. Horor ya. Oke, jadi Erlia sendiri berarti memang membagi manajemen waktunya ya, manajemen waktunya. Niat dan manajemen waktu yang baik bakal bikin kamu ya teratur lah yang pasti. Oh, jam segini aku harus masak ini. Kalau kamu udah meniatkan itu, terus mengatur waktu kamu dari pagi sampai malam, ini A B C sampai Z, teratur daily kamu lakuin, itu nggak capek. Kamu jalaninnya ya udah biasa banget. Apalagi kalau kamu jalannya emang happy. Karena itu keputusan kamu yang tadi di awal ya kita bilang ya. Keputusan bersama, keputusan kamu udah tahu konsekuensinya apa gitu ya. Ngejalaninnya happy ya, capek badan iya, tapi kan happy-nya itu yang membantu kita bisa tetap bertahan, ya kan? Bisa tetap memberikan yang terbaik gitu ya. Keren deh. Ya Allah, teman-teman, kita dapat inspirasi yang luar biasa nih dari temanku yang satu ini. Kita sebenarnya kalau mau lanjut bicara masih banyak. Salah satunya yang bikin aku kaget lagi apa coba? Bisa dibilang ya, aku tuh nggak pernah absen kalau ngeliatin story-storynya dia. Apalagi kalau dia storyin tentang anaknya, lagi ngajarin anaknya belajar, lagi nemenin anaknya main. Karena aku ngeliat kamu sering banget bikin kayak permainan edukatif gitu sama Haikal. Mungkin kapan-kapan kalau aku undang lagi ke sini, boleh dong dicontohin gitu ya. Biar jadi inspirasi untuk mamah-mamah muda di luar sana. Mama gitu muda kan. emang harus ini nih, banyak Harus belajar. Iya, kreatif juga ya. Kreatif ngajarin anak gitu ya. Dan aku senang banget, apalagi yang kayak kemarin kamu percobaan beras, terus telur. Ya ampun, floating egg. Iya, itu aku nggak pernah skip sih. Jadi kapan-kapan nanti aku undang lagi ke sini. Nanti kita coba bikin science experiment. Iya, betul sekali. For kids. For kids. Jadi kita sebagai perempuan, sebagai ibu harus tetap belajar juga. Itu kunci juga buat buat kita wanita yang bekerja, main kayak gitu kunci untuk komunikasi intens sama anak. Untuk tetap meluangkan waktu untuk anak. Jadi jangan dibilang kapan waktu mainnya sama anak loh. Justru aku pikir aku lebih akan punya quality time yang baik dengan anak aku, karena aku udah bekerja dari pagi sampai sore. Oh, malam itu waktu untuk anak aku. Oh, weekend waktu untuk anak aku. Ngapain ya gitu kan? Jangan dikasih mainan yang beli-beli terus gitu. Ayo kita bikin, di rumah ada beras, di rumah ada pewarna makanan, kita bikin rainbow rice. Itu seneng banget anak aku ngeliat Haikal tuh sampai ketawa-ketawa. Mau tangannya merah-merah, it's okay. Nah ini satu lagi. Aduh, jadi lanjut nih ya. Satu lagi, kan maklum lah ya, kan perempuan tuh biasanya resik gitu ya. Kalau kita jadi perempuan, kalau lagi di rumah kan nggak bisa kita tuh berharap rumah itu selalu always bersih rapih gitu. Apalagi kalau misalnya kita punya anak yang di masa-masa usia emas kayak Haikal sekarang gitu ya. Dan Haikal juga tipe anak yang emang mau mencoba gitu ya segala sesuatu. Pasti dong rumah nggak pernah rapih gitu ya. Pasti dong baru diberesin atau udah ini lagi. Nah kadang kan kalau misalnya kita capek, nggak usah bekerja deh, nggak usah jadi perempuan yang bekerja di luar. Kita kadang jadi di rumah aja kalau misalnya udah capek gitu ya. Nah, manajemen hatinya tuh gimana? Manajemen perasaannya, manajemen cara kamu memandang itu tuh seperti apa? Boleh dong di-share ke kita. Kalau dari hatinya, kadang aja baru ditinggal anak selesai cuti ya, udah, aduh nggak tega ya gitu. Banyak sih yang ibu-ibu akan tulis terus, wah besok masuk cuti nih, udah selesai nih cuti, nggak tega ninggalin anak gitu. Gini, aku mau kuatin kalian, kaliannya gini. Kamu memutuskan untuk tetap bekerja di saat kamu sudah melahirkan atau punya anak. Berarti kan kamu udah siap dengan apapun resikonya di depan kamu. Besok kamu masuk kerja, kok kamu jadi nggak tega sama anak kamu? Ya jangan.
kamu udah siap, kamu siap bekerja, melanjutkan pekerjaan setelah melahirkan, kamu harus siap meninggalkan anak kamu, entah dia sama mamahnya atau pengasuh gitu kan. Sama neneknya. Kamu siap bekerja, kamu siap meninggalkan dia. Jangan kamu Setengah-setengah galau gitu ya. kalau Oh, oke. tulis status. Nggak tega nih. Justru mindset nggak tega kamu kalir ke anak kamu. Jadi aku nggak tega nih ninggalin Haikal. Anak aku ngerasain nanti, oh mama aku lagi galau nih gitu. Dilema besok mau masuk dia kayaknya sedih gitu. Anak itu ngerasain Tika. Jadi pikiran kita, mindset kita, hati kita kuatin. Oh aku kuat ninggalin dia. Atau ninggalin sebentar. Terus toh kita masih pumping buat nyusuin dia gitu kan. Jadi jangan yang apa ya bahasanya, jangan yang justru kita malah dikeluhkan gitu. Karena anak kita kan tahu, dia tahu banget kita lagi strong atau lagi lemah itu dia tahu. Jadi please kalau memang kamu melanjutkan bekerja, karena kan bekerja banyak alasan tertentu ya bagi setiap orang. Ada yang memang ekonomi banget gitu kan. Kamu siap bekerja, kamu siap dengan resiko itu, please jangan lemah di depan anak khususnya, karena anak kamu ngerasain. Jadi kamu harus benar-benar kuat, hati kamu kuat meninggalkan dia, jalani happy, bahagia, udah. Berarti apapun yang terjadi di kantor jangan dibawa di rumah. Betul. Apapun yang terjadi di rumah jangan dibawa di kantor gitu ya. Dan kalau misalnya di rumah lagi ngelihat berantakan kayak gitu, it's okay, dihadapi dengan bahagia. Bahagia iya ini udah konsekuensi capek banget pulang kerja, terus ngeliat anak berantakin. Gitu kan, rasanya kayak rambut mau jadi singa ya. Tapi ya itu, ini waktu kita pas malam hari sama anak, biarin dia mau apa, sumpah serius. Percuma diberesin nanti berantakan lagi, jadi udah biarin aja dia dulu. Sampai dia tidur baru aku pasti beresin. Gitu. Dia mau main apapun, ayo. Anak tuh ngerti kok kalau orang tuanya memang bekerja, dikasih pengertian. Haikal dia kerja ya. Dia paham. Dia jadi tahu. kamu selalu pamit dari dia di dalam perut masih bergaris 2, aku udah ngomong di perut aku, sama perut aku. Haikal, kamu udah di dulu nggak ada nama sorry. Dede, ini ada kamu di dalam. Posisi aku kerja ya. Tes PK aja aku di kantor. Saking aku di kerja ya. Kamu kuat ya. Aku ajak kerja. Tapi kalau kamu nggak ngizinin nggak apa-apa. Tapi kalau kamu emang boleh dianya kerja, izinin ya, kuat bareng-bareng. Kita berjuang bareng-bareng sampai lahiran. Dari garis 2 aku udah ngomong kayak gitu lagi. Dari kamu ada di dalam perut nih, benar-benar sugesti aja yang positif ke anak kamu. Jangan malah dilemah-lemahin. Aduh gimana gitu. Ya, jangan gitu ya. Jangan digalauin gitu. Please, karena kalau kamu kuat, anak kamu kan kuat. Kalau kamu hatinya tegar, anak kamu pasti maklumin. Tuh teman-teman. Jadi kuncinya ada di kita nih ya. Jadi jangan sampai kita sebagai ibu yang strategis nih untuk suami, untuk juga anak gitu ya. Jangan sampai kitanya galau, karena ternyata dari kegalauan itu yang nanti menimbulkan bisa jadi masalah-masalah yang kita nggak pengen gitu ya. Tapi kalau kitanya tadi kuat, seperti kata Erlia gitu ya, kita udah tahu pilihan kita udah tahu konsekuensinya apa, maka kita jalani full di semuanya. Ketika kita jadi ibu, full jadi ibu gitu ya. Ketika kita jadi istri, full jadi istri gitu ya. Ketika jadi karyawan, jadi pekerja, jadi apapun itu profesi kita di luar sana, full juga di situ gitu ya. Jadi nggak galau gitu. Karena banyak yang akan ngomong gini, ibu-ibu nih kalau di Instagram, sosial media, selalu tuh bedain full time mom sama working mom. Nah betul. Kenapa harus dibedain? Sama kok. Menurut aku ya, aduh jujur aku sedih kalau ada yang ngomong kayak gitu. Kenapa? Semua tuh ibu, mau dia ibu di rumah atau ibu bekerja, itu tuh semua ibu yang ngelahirin anak, sama-sama yang nyusuin, sama-sama yang merawat gitu kan. Kenapa harus ada full time mom sama working mom? Itu sebenarnya kan itu kan predikat kata gitu. Ya oke, itu predikat, tapi kenapa kalian harus membedakan setiap ibu gitu? Padahal semuanya itu sama ibu yang di rumah dia kerja dari pagi juga sampai malam, ngasuh anaknya, menjaga anaknya, masak, bebenah rumah dan lain-lain, itu kan kerja. Betul. Ibu yang working mom, yang katanya working mom ini cuma bisanya kerja, dia juga ngasuh anaknya, dia juga menyusui anaknya, dia juga memberi makan anaknya, dia
menemani tumbuh kembang anaknya gitu kan. Jadi sama, benar-benar nggak ada beda. Yang membedakan bukan tipe si working mom, si full time mom, tapi ya kayak cuma apa ya? Kalau mau kerja justru nambah satu job. Bekerja di luar. Ini dalam arti konteks bekerja di luar ya, karena ada yang bekerja di dalam kan. Berjualan itu kan bisa di rumah tuh sekarang. Itu juga bekerja loh, tapi dari dalam rumah. Kebetulan aku yang kerja di luar rumah. Nah, itu aja. Yang ngebedain cuma bekerja di luar rumahnya. Sisanya sama-sama bekerja, sama-sama mengurus anak. Bedanya yang wanita bekerja di luar rumah ya, dia bekerja ke orang lain gitu kan, bukan untuk di rumah. Seperti kayak jualan itu kan ada ya. Iya ada. Oke. Nah itu dia tadi teman-teman. Jangan dibedain. Wah kita udah ngobrol banyak banget. Satu lagi nih teman-teman, aku mau promoin. Ini aku pelanggannya dia. Jadi cerita sedikit ya. Aku tuh bukan orang yang suka green tea. Awalnya aku udah ceritakan ke kamu. Dia belinya coklat. Selalu belinya tuh coklat. Jadi ini adalah produknya temanku ini, namanya Kopikal. Kalian boleh follow Instagramnya @kopinyakal. Ya nanti di situ kalian bakal banyak ngelihat promo-promo yang, apalagi kalau misalnya awal bulan tuh selalu ada promo deh. Kalian boleh follow supaya kalian gak ketinggalan promonya. Nah aku mau cerita sedikit. Aku itu kan pecinta coklat. Jadi pesan ke dia itu selalu coklat gitu loh. Nah sampai dia bilang, Tika gak suka green tea ya? Enggak, aku gak suka green tea. Aku kasih. Karena aku udah pernah coba berbagai macam produk green tea dari brand lain gitu. Dan aku selalu gak suka gitu. Entah kenapa aku tuh gak suka. Aku udah pernah kasih tahu kamu kan. Gitu di lidah. Iya, anyep terus gitu. kayak ada pahit-pahitnya gitu. Terus ya gitu deh, pokoknya aku gak suka. Terus sampai akhirnya ketika aku pesennya coklat 2 liter. 2 liter ya. 2 liter pesan sama dia. Tahu-tahu dikasih bonus yang 250 ml ya waktu itu ya. Green tea. Terus aku cobain. Ternyata ketagihan sekarang. Enak ya. Ini aku pesan lagi ya. gitu. Yuk kita minum dulu deh. Ini minum dulu. Ini yang rasa green tea ya teman-teman. Oke, ini kita minum dulu. Oke. Nih enggak rasanya tuh enggak pahit gitu loh. Gimana? Kalau saya enak. Ini tuh jadi wanginya tuh green tea banget. Aku kan udah bilang ke kamu ya, green tea banget, tapi tuh rasanya tuh masih ada green tea. Cuman enggak sepet gitu loh. Iya. Iya enggak sih? Di lidah tuh enggak yang meninggalkan sesuatu yang aneh. Betul. Rasanya. Jadi buat kalian teman-teman, kalau misalnya mau pesen, mau cobain, ini buatan aku sendiri. Iya, ini buatan dia sendiri. Nah ini kan makin gak ngerti lagi deh sama dia. Dia itu tuh udah yang jadi istri, terus working mom juga, di rumah jadi ibu juga, jadi guru juga buat anaknya. Sekarang dia punya usaha juga dong, Kopikal ini. Kan aku makin gak ngerti sama kamu. Maksudnya kamu gimana bagi waktunya gitu loh. Soalnya sebelum ada usaha ini masih ada waktu nganggurnya kayaknya. Ternyata. Masih ada juga. Ada. Dan aku gak suka. Aku tuh gak suka nganggur. Oh gitu. Aku bener-bener aku harus ngapain ya. Aku malam iseng. Aku ngapain ya. Ngomong ke suami. Aku pengen punya ini deh brand kopi. Kopikal udah kayak brandnya dulu nih. Kopikal gitu. Kal itu dari nama anak ya? Iya. Terus ya udah, kamu capek nggak? Kata suami. Enggak. Awas ya kalau nanti capek. Enggak, beneran deh. Itu benar-benar aku sendiri yang buat. Karena ya aku mau memanfaatkan waktu aku produktif. Aku nggak mau nganggur. Teman-teman ya, ini salah satu inspirasiku juga. Jadi benar-benar memanfaatkan waktu yang ada untuk berkarya gitu loh. Berkarya jadi ibu, pengusaha, pekerja juga, dan aku juga dengar dia katanya mau lanjut sekolah lagi. Sekarang juga lagi ini ya, lagi sering ikut-ikut kayak pelatihan gitu ya. Karena kalau pandemi kan kita jadi online ya. Aku lagi lanjut. Kita lagi ada yang mau ujian. Kita doain ya semoga ujiannya amin. Lancar, lulus. Pokoknya kita manfaatin waktu deh sebaik-baiknya. Bisa kok, pasti bisa. Serius. Yang penting kita niat, memang kita niat tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai istri, sebagai istri, sebagai ibu.
Dan kalau kalian mau jalanin usaha sampingan, 2 kewajiban ini jangan sampai ditinggalin. Nah, betul banget teman-teman. Setuju. Yang penting kita tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Karena 2 itu adalah predikat kita pasti sebagai wanita. 2 Setuju banget. Setuju. Sisanya aku nambah 1 kan sebagai pekerja. Iya. Nah, jadi nambah aku 1 lagi pengusaha. Amin. Ini masih kecil, online doang sih. Tapi ya kan orderannya mantep, Bo. Ini online karena ya itu saking gak mau gabut ya. Bahasanya apa, gabut ya. Produktif. Biar kita produktif. Iya, betul. Jadi jualan itu enak. Jadi kayak yang beli memang masih circle temen kan. Kita jadi tetap keep in touch sama temen, ya kan. Jadi kita benar-benar masih komunikasi. Kadang kan orang di sosial media ya lihat status ya udah lihat aja, nggak ada greeting, nggak ada apa say hi kayak gitu kan. Iya bener loh. Please lah, udah kita nggak bisa tatap muka karena pandemi. Ayolah say hi-nya di sosial media tuh jangan sekedar cuma lihat Instastory atau like, ya komen lah, iya, komen, apa DM kayak gitu ya. Apa kabar lah gitu kan. Terus kalau jualan kan jadi keep in touch-nya ya dia beli dagangan aku. Jadi tetap setiap hari tuh ada aja komunikasi sama temen yang pembeli juga. Iya. Oke, teman-teman silakan coba kopinya. Selain kopi juga ada makaroni sama basreng. Dan recommended banget dua-duanya. Kalian kalau mau komen silakan komen, kalian follow dan kalian bisa kasih masukan juga ke dia ya kan. Nanti kalau yang jadi subscribernya Muslimah Times aku kasih diskon. Jadi pakai apa nih? Jadi kalau hubungin mau order tunjukin kalian subscribe Muslimah Times. Nanti aku kasih special discount. Nanti aku buat promonya ya. Oke, kalau begitu teman-teman puas hari ini ngobrol sama Erlia. Nanti kapan-kapan aku akan undang lagi ngomongin khusus tentang yang tadi aku bilang aku tertarik banget tuh. Iya, gimana kita tuh menjadi seorang ibu yang kreatif untuk memberikan edukasi game tapi edukatif gitu. Bikin sendiri juga. Jadi waktu quality time sama anak tuh benar-benar ada interaksi gitu antara karena nggak perlu kita harus beli kok. Memanfaatkan yang ada di rumah. Betul sekali. Pakai tisu, pakai apa juga bisa, semua bisa. Siap. Kalau gitu kita tunggu di next pertemuan berikutnya. Nah, teman-teman semua, sekian dulu pembicaraan kita hari ini, ngobrol-ngobrol kita di podcast Berbagi Inspirasi dan Cerita kali ini. Dan mungkin teman-teman juga udah ngelihat ya tadi kita berbicara tentang bagaimana sebelum menikah gitu ya, komunikasi dan membangun komitmen dengan pasangan. Setelah menikah menjalani itu semua sesuai dengan apa yang sudah kita komitmenkan gitu ya. Dan menjadi seorang perempuan itu bukan hanya sekedar menjadi istri, menjadi ibu, tapi lebih dari itu. Ada pilihan-pilihan yang memang kita pilih dalam hidup kita. Kita mau menjadi seorang perempuan yang ya full di rumah, ya itu pilihan. Tapi ketika kita mau mengambil peran sebagai working mom, itu juga pilihan. Yang pasti ketika kita menjalankan itu semua, kita tidak meninggalkan tugas kita menjadi seorang istri dan tugas kita menjadi seorang ibu. Karena menjadi istri dan ibu harus full, ya. Bagaimanapun caranya kalian menjalani itu. Gitu. Nah, teman-teman semuanya, kita pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, comment, share video ini supaya makin banyak lagi teman-teman kita yang mengambil inspirasi dan insight dari pembicaraan kita. Dan jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video lainnya. Kalau begitu, saya Atika. Saya Erlia. Kita berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.